Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Tanggal 10 Agustus 2023 menjadi hari istimewa bagi masyarakat Kota Serang. Karena tepat pada tanggal tersebut, Kota Serang menginjak atau memasuki usia ke-16 tahun. Pada usia remaja ini, tentu terdapat banyak perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Serang, khususnya terhadap pembangunan infrastruktur. Namun juga hal itu dibarengi dengan sejumlah pekerjaan rumah yang tentunya harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Serang. Bersama saya, Rizky Putriananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat, 11 Agustus 2023. Pemerintah Kota Serang mengklaim jika pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Serang telah berjalan dan terdapat sejumlah perubahan-perubahan yang signifikan. Bahkan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Serang diklaim telah mencapai sekitar 93% dan tersisa 7% lagi untuk di tahun ini. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut terkait hari jadi ke-16 Kota Serang, sudah hadir bersama saya Redaktur Pelaksana Harian Umum Kabar Banten, Bapak Hakiki Yasin. Kita langsung saja berbincang tentang hari jadi Kota Serang di tanggal 10 Agustus 2023. Selamat sore Pak Kiki. Selamat sore juga Mbak Rifki ya. Sehat ya Mbak Rifki ya? Alhamdulillah sehat. Serang maju. Serang maju, iya. Terus melaju Pak. Terus. Untuk pembangunan yang berkelanjutan. Siap, insya Allah. Pak Kiki, tepat pada tanggal 10 Agustus 2023 kemarin, itu pemerintah Kota Serang telah menggelar sejumlah rangkaian HUT atau hari jadi Kota Serang yang ke-16 tahun. Nah, 16 tahun ini merupakan bisa dibilang masa remaja ya Pak ya? Nah, dari pandangan Pak Kiki nih Pak, sebagai warga Kota Serang juga yang selama ini sudah tinggal bertahun-tahun ya Pak, berpuluhan tahun malah. Insya Allah. Bagaimana Pak melihat perkembangan dari Kota Serang ini Pak, sejak tahun ke tahun dan masa kepemimpinan yang tentunya berbeda Pak? Ya, kepemimpinan pasangan Aja Kendor ya. Pasangan Aja Kendor. Luar biasa. Gitu. Selama 5 tahun terakhir ini. Iya, saya melihat ini menarik ya. Kabar Banten kenapa menyoroti Kota Serang karena tepat 10 Agustus ya. Hari ini memasuki usia yang ke-16 tahun. Diistilahkan manusia ini lagi berangkat, udah memasuki masa puber ya, senang bersolek, bersolek, mencari perhatian gitu kan. TP-TP Pak, tebar pesona. Ya boleh juga lah. Ya, menarik ya Pak. Ya, emang berbagai upaya terlihat ya emang dilakukan ya. Emang pasangan Aja Kendor ini, Wali Kota Saprudin ini ya dengan Pak Subadri ini sejak awal kita terlihat. Namun kayaknya sempat terseok-seok juga ya, karena banyak kendala yang dihadapi. Kalau saya melihat emang nih wali kota pasangan Aja Kendor ini emang paling berat menghadapi dalam masa kerjanya untuk periode 5 tahun terakhir ini. Dari 2018 sampai 2023. Karena dihadang berbagai masalah ya. Betul sekali. Pandemi COVID 2 tahun berturut-turut. Bencana gitu kan, banjir besar pada tahun ini lalu kan, Pak. Iya, force majeure ini ya. Siapa yang mengharapkan enggak? Tapi saya sih masih melihatnya secara objektif ya, masih bisa bertahan aja, masih bisa menghadapinya dengan tenang. Walaupun memang harus kita tidak menutup mata ya, masih banyak kekurangan ya. Tapi ya wajarlah karena memang Kota Serang ibu kota ya, jadi etalase. Wajar kalau sekarang banyak yang menyoroti dari sisi kekurangan dan kelebihannya gitu kan. Masih wajar dan memang Pemkot nggak boleh menutup mata ya. Tokoh-tokoh juga kelihatan kemarin menyoroti di usia banyak yang menyoroti Kota Serang Pak. Betul Pak, tapi itu emang
apa ya, kritikan yang positif ya. Iya. Kan kritikan ada untuk membangun, Pak. Oh, untuk membangun, bukan untuk nggak ada nilai-nilai itu. Saya melihatnya begitu ya, apalagi datangnya kritikan itu dari tokoh-tokoh, dari para tokoh yang pendiri di Kota Serang. Ya, pendiri provinsi, pendiri kota Serang, tokoh masyarakat, ketua DPRD gitu kan, wajar gitu kan, karena mereka juga sama. Mungkin ya Pemkot juga memang berharap ya siapa sih yang ingin membangun, tapi kan memang tantangannya saya melihat memang cukup berat lah. Iya, apalagi dengan banyaknya bencana-bencana. Iya, tapi daerah juga lain juga sama lah. Iya. Cuma mungkin berbeda penanganannya. Selain itu juga kekuatannya berbeda ya dari sisi anggaran ekonomi ya, anggaran dan personil juga ya. Kecil sih sebenarnya wilayahnya Kota Serang, cuma karena ibu kota provinsi penduduknya lumayan, tapi kan coba luasnya aja cuma 22.000 sekitar segitu. Ya, penduduknya juga coba 6 kecamatan gitu kan. Tapi kita lihat juga potensi pendapatannya jauh minim, Pak. Ya, minim jauh ya, beda dengan kota tetangga lainnya seperti Cilegon. Tapi emang harus dimaksimalkan gitu untuk ke depan. Iya. Bahkan APBD Kota Serang itu, Wali Kota Serang Pak Safrudin juga mengatakan jika APBD Kota Serang itu masih sangat mengandalkan dari dana transfer, Pak, dari dana transfer pusat. Iya. Kelihatan sekali ya Pak Wali itu masih berharap ada campur tangan ya soal itu. Tapi emang itu wajar lah gitu. Karena emang satu ibu kota ya, ibu kota provinsi. Iya, harus ada intervensi dong dari provinsi, ada kepedulian. Ya, tentunya gitu, bantuan keuangannya ditambah. Oh iyalah, itu kan modal dasar juga, pembangunan kan membutuhkan biaya gitu kan. Itu sih, saya sih melihatnya secara objektif aja. Memang masih banyak kekurangan, apalagi lihat infrastruktur ya. Kayaknya masih banyak yang memprihatinkan lah, butuh perbaikan. Saya sih melihatnya begini, kayaknya Pak Wali ini belum puas juga nih dalam 5 tahun nih, gitu kan? Kayaknya masih, karena masih banyak PR, Pak. Nah itu wajar lah, ya. Karena dari RPJMD itu 93% sudah tercapai, sisa 7% lagi. Namun Pak Wali sedikit agak ragu untuk mencapai 100% itu karena beberapa hambatan, dan khususnya yang paling disoroti oleh Pak Wali ini adalah terkait keterbatasan anggaran di Kota Serang yang bisa dibilang sangat kecil ya, Pak, minim sekali. Kelihatan ya belum puas ya, masih pengen kebangun Kota Serang. Masih mau. Tapi ya tadi itu nggak boleh menutup mata, banyak juga nih sorotannya. Tapi kalau menurut Pak Kiki nih, Pak, sebagai warga Kota Serang, melihat pembangunan 5 tahun terakhir ini, itu bagaimana, Pak? Apakah masih perlu dibenahi benar-benar secara besaran gitu, atau seperti apa? Kita lihat ya dari ini fair ya, Pak Wali ini fair, masih mengakui ya masih banyak kekurangan gitu. Masih banyak kekurangan. Memang kenyataannya di lapangan begitu. Banyak, Pak. Infrastruktur jalan aja kan gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan daerah lain mungkin masih tertinggal lah. Mungkin itu yang pengen dikejar. Bahkan kan beberapa waktu lalu Kota Serang sempat dinyatakan tidak layak menjadi ibu kota provinsi, Pak. Itu penilaian ya, boleh-boleh saja lah, tidak ada larangan. Yang penting dianggap itu kritik membangun ya. Lagi pula penilaian kan yang penting sesuai fakta, nggak apa-apa, nggak masalah. Termasuk saya juga sering mengkritik kok. Kalau emang Kabar Banten paling sering mengkritik, tapi kan kritis, tapi santun, Pak. Sesuai faktanya. Fakta yang ada. Kalau ada Kota Serang sangat santun mungkin. itu baru ya. Emang cuma saya salut lah dengan apa ya, melihat Pak Wali Kota ini fair, memang mengakui masih banyak kekurangan, tapi dia dibukakan banyak kendala, dan emang melihat banyak juga apa hambatannya ya. Force majeure tadi yang apa ya, musibah bencana itu kan, siapa yang mengharapkan? Nggak ada kan, di luar dugaan. Bahkan saat ini El Nino, Pak, dampaknya kekeringan. Iya, ada lagi. Dan gitu ini kan, juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kota Serang, khususnya Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota ya, Pak. Mungkin jadi prioritas juga kan, apalagi sekarang sudah di masa akhir jabatan ya. Mungkin 5 Desember nanti, Pak. Ngebut mungkin kan, paling tidak ya sudah bisa dimaksimalkan lah. Meskipun mengklaim sudah RPJMD udah dipenuhi ya, udah hampir selesai. Tapi emang ya itulah kenyataannya ya.
infrastruktur, masa dia masih banyak yang perlu dibenahi. Lihat saya di dalam kota aja, trotoar aja. Masih banyak hak pejalan kaki, masih banyak yang apa ya? Trotoar dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima, Pak. Itu salah satu faktor. Tapi kan nggak ada bidang-bidangnya, ada bagian-bagian lain. OPD apa itu yang harus menangani. Kalau semua Pak Wali sama turun tangan mungkin repot. Tapi ya kan pembantu-pembantunya ikut turun tangan. Pak Walinya kelihatan sudah semangat nih kan gitu kan, ingin ngejar menyelesaikan permasalahan. Di bawahnya, Pak. Ya di bawah itu ya biasalah. Kalau kinerja ya, jadi itu memang masih ada yang perlu diperbaiki itu paling. Tapi saya melihatnya gini, dengan kesatria mengakui, apalagi ya Pak Wali ini kan putra daerah asli. Serang dari bawah, tahulah keinginan masyarakat kecil dari bawah, karirnya juga dari guru SD, tahu nasib pendidik, tahu suka dukanya pendidik, suka dukanya masyarakat kecil, pastilah punya hati gitu kan, pengen keinginannya besar, tapi ya kita mengukur kekuatan juga ya pendapatan. Tapi memang Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota ini merupakan pimpinan daerah, Pak, kepala daerah yang paling legowo, Pak, menerima seluruh aspirasi masyarakat maupun yang baik ataupun yang buruk. Karena mereka menilai semua aspirasi masyarakat itu harus ditampung dan merupakan cambuk untuk mereka. Ya pemimpin kan harus begitu. Kan bapak dari semua masyarakat kan. Kalau nggak mau harus menerima dong. Anaknya ada yang punya keinginan harus diperhatikan juga. Tapi jangan pilih kasih ya. Iya, Mbak Rizky ya itu kan, mungkin Mbak Rizky juga sering di lapangan tahu kondisinya gimana. Kita sampaikan kalau ada emang yang kurang kan. Tapi yang kalau ada yang baik ya jangan disempetin juga, kita sampaikan terus terang, kita apresiasi ya. Ada before after, Pak? Iya, apalagi sebagai PS kan gitu kan, punya tugas khusus, nggak boleh dia melihat kekurangan, nggak boleh juga gitu, harus dari dua sudut ya Pak, dua sisi. Iyalah, mensosialisasikan, ada tugas-tugas PS itu memberi pendidikan, memberikan sosialisasi, memberikan informasi yang baik yang itu kan, dan ini kita sampaikan secara terus terang kan, melewat media kan gitu kan, bukan nggak ada tendensi, hanya tugas-tugas itu menyampaikan apa yang sebenarnya sesuai fakta kan gitu. Tapi Pak, selama 16 tahun ini Kota Serang ini kan memang sudah menunjukkan beberapa perubahan yang memang signifikan, namun ada juga di sisi lain beberapa seperti tokoh dan masyarakat pun menilai ya kalau Kota Serang tuh gini-gini aja gitu. Jadi kalau menurut Pak Kiki nih, apa yang harus dilakukan pemerintah Kota Serang? Tergantung dari sudut mana pihak yang menilai ya Pak ya. Mungkin dari isi orang-orang yang tertentu bisa menilai positif, ada juga yang menilai negatif ya. Tapi kan yang paling merasakan kan memang masyarakat Serang ya, gitu kan. Tapi Pak Wali ke bidang keagamaan peduli. Dia sering hadir juga kalau diundang di majelis taklim. Paling rajin memang Pak. Iya. Kepedulian terhadap Masjid Agung As-Sawroh sekarang sedang dilakukan penataan. Iya, ya, Pak? Itu kan berarti salah satu bukti kepedulian ya. Cuma sekali lagi masih banyak lah gitu kan yang perlu diperbaiki. Dan itu emang sekali lagi saya katakan, Pak Wali Kota membenarkan gitu, mengakui masih ada, makanya dia pengen moto Kota Serang jadi pembangunan berkelanjutan ya. Makanya Kabar Banten juga mengikuti sesuai selera ya, Kota Madani terus melaju gitu kan. Yang penting melaju terus Pak, tapi tetap ada batasan-batasan. Tidak boleh menutup mata juga dengan berbagai kekurangan yang dihadapi. Kalau baik buruk memang biasalah penilaian orang ya, termasuk ya mungkin kita juga. Ada sisi buruk, ada sisi baiknya kan. Wajarlah dalam dinamika. Ya, karena nggak ada yang sempurna Pak. Boleh juga. Gitu. Tidak ada yang sempurna. Kalau saya melihat sih orang fair juga lah. Dia Pak Wali juga masih melihat, masih mengakui banyak kekurangan yang perlu diperbaiki ke depan gitu. Dan saya sih emang merasa bangga juga tokoh-tokoh kita masih peduli ya, masih mau memberikan kritik. Tadi kan berarti kan tidak ABS gitu. Ya kan? Menyatakan senang tapi kenyataannya enggak. Tapi dan emang harus dikritisi kalau emang ada kekurangan, ada yang perlu diperbaiki ya.
kita jangan diam aja terus jadi penonton yang hanya bisa memendam rasa kesal gitu kan. Pak Begitu, Kiki, salah satu tokoh di Kota Serang, Pak Kiai Matin Sarkowi itu menyoroti terkait APBD nih, Pak. APBD Kota Serang yang minim. Kemudian beliau meminta agar pemerintah Kota Serang berperan aktif dan komunikatif untuk meminta anggaran yang lebih besar ke pemerintah Provinsi Banten untuk mendapatkan Bamprov yang lebih besar lagi, dan memanfaatkan beberapa momen pembangunan nasional. Nah, itu kalau menurut Pak Kiki, itu kan satu dorongan dorongan dari tokoh masyarakat yang memang objektif. Kita mengenal lah siapa Kiai Haji Matin Sarkowi ya. Mereka juga moderat ya, peduli terhadap lingkungan, seorang ulama gitu kan. Tapi dia masih punya kepedulian, tidak fokus agama. Jadi tidak hanya memikirkan soal agama, tapi juga tetap kesejahteraan masyarakatnya terhadap pembangunan daerahnya ya. Karena memang kebetulan saya kenal banget gitu ya dengan beliau ya, dengan Kiai Haji Matin Sarkowi ini. Tapi Pak Kiai Matin juga mengatakan pemerintah Kota Serang harus bertindak tegas, Pak, terhadap tempat hiburan malam yang selama ini masih aktif. Iya kan, beliau kan seorang ulama itu kritik yang sangat tajam ya, emang karena dari motonya aja Kota Serang Madani. Masa masih ada tempat-tempat maksiat gitu kan, tidak sesuai, kontradiktif kalau itu masih ada pembiaran. Memang harus kita memperlihatkan bagaimana kita mengimplementasikan Kota Madani itu. Mbak Rizky ya. Kalau emang masih itu ya jangan sampai cuma slogan Kota Madani, tapi ya mungkin itu yang ditujukan cenderung religius, agamis gitu. Nuansa kotanya juga mungkin memperlihatkan soal cenderung sejuta santri. Oh iya. Kebalik jangan sampai ya. itu. Memang wajar lah, kita harus bangga lah Pak Wali masih ada. Mungkin mereka mengkritik juga karena sayang ya, karena cintanya kepada daerah. Jadi jangan sampai salah langkah. Iya gitu. Betul, jangan sampai terlalu jauh belok gitu kan. Masa ada pembiaran. Itu ya mungkin jadi sorotan. Beliau sangat peduli gitu kan. Apalagi tokoh kita siapa Haji Mbai kan. Pak Haji Mbai menyoroti itu, Pak. Tapi memang yang disoroti adalah terkait bantuan provinsi, Pak. Apakah ini provinsi memang masih menjaga supaya tidak terlalu besar memberikan porsi kepada Kota Serang, bagaimana? Itu dorongan juga ya, artinya bukan banyak yang mendorong itu, memang butuh kepedulian. Apalagi lihat potensi Serang beda gitu kan. Hanya mungkin mengandalkan beberapa perdagangan dan jasa, Pak. Itu ya, nggak ada. Industri aja nggak punya. Industri tidak ada. Nggak ada andalan. Hanya perhotelan, perdagangan, jasa. Relatif sedikit ya potensinya ya untuk bisa menggali PAD, untuk bisa meraih PAD itu. Tapi ya emang meskipun sedikit perlu dimaksimalkan ya. Terus pemanfaatannya juga harus efektif ya. Efektif, efisien itu harus diterapkan juga karena emang masih terlihat ya. Masih ada lah kebocoran itu, diakui atau tidak masih ada lah. Kita melihat indikasi, dan itu mungkin masih yang harus termasuk yang dikatakan Pak Wali akan dibenahi. Akan membenahi sejumlah permasalahan dan persoalan yang terjadi di wilayah Kota Serang ya Pak ya. Betul, sebenarnya kecil ya wilayahnya, cuma 22, cuma memang lebih luas dari Cilegon cuma memang kecil, 6 kecamatan. Mungkin secara kasat mata ya, kalau kita petakan masih terlihat kan gitu kan ya Mbak Rivia. Mungkin ya berharap kita ke depan ya Pemkot Cilegon ini lebih serius lagi gitu kan untuk membenahi. Pemkot Serang Pak? Pemkot Serang ya, oh ya salah. Sampai belok. Pemkot Serang tuh harus lebih serius karena emang untuk mengimplementasikan Kota Madani itu dengan sesungguhnya kan itu. Pokoknya pemerintah Kota Serang harus menjalankan sesuai dengan visi misi dan menyelesaikan target RPJMD. Dan tentunya harus memperhatikan juga aspirasi dan kritikan membangun bagi pemerintah Kota sendiri. Pak Wali Kota ya, Pak Saprodin masih semangat untuk membangun soal penilaian ya nanti.
kita punya hak. Kita lihat nanti ya apa yang kita tunggu update selanjutnya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Kiki. Sama-sama. Atas obrolan dan bincang-bincang terkait hari jadi Kota Serang yang ke-16 tahun. Iya, sama-sama. Baik, pemirsa Kabar Banten, tadi sudah dijelaskan beberapa tantangan besar ya Pak ya, terkait pembangunan di Kota Serang, dan tentunya pemerintah Kota Serang pun memiliki banyak pekerjaan rumah atau PR yang cukup banyak ya Pak ya. Mulai dari penataan pedagang kaki lima, parkir, infrastruktur jalan, pembangunan dan pelayanan kesehatan dan pendidikan tentunya. Banyak sekolah. Yang lebih penting lagi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat hal yang utama. Baik pemirsa Kabar Banten, saya akhiri. Saya Rizky Putri Ananda dan Pak Hakiki Yasin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.